Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Halo guys, pada saat ini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama-nama kami. Saya Marsana Wawor, saya Revi Pengayo, saya Teresia Kesangke, saya Yuliana Manare, saya Albert Gaspers. Itulah nama-nama dari kelompok kami. Pada saat ini kelompok kami akan membahas tentang perawat pada pasien yang kehilangan organ amputasi. Pada saat ini kita masuk dalam pengertian amputasi. Amputasi adalah hilang atau putusnya bagian tubuh seperti jari, lengan, atau tungkai. Amputasi bisa terjadi akibat cedera atau bisa juga merupakan bagian dari operasi pemotongan bagian tubuh, tentu untuk mengatasi suatu kondisi atau penyakit. Baik pada amputasi parsial maupun total, kemungkinan bagian tubuh yang telah terputus dapat disambung kembali atau tidak, tergantung pada tingkat keparahan cedera itu sendiri. Jika bagian tubuh yang putus tidak bisa disambungkan kembali, pasien akan disarankan untuk menggunakan kaki atau tangan palsu. Penyebab amputasi akibat cedera. Amputasi yang disebabkan oleh cedera bisa terjadi akibat sejumlah kondisi berikut. Bencana alam, misalnya tertimpa reruntuhan gedung saat gempa, kecelakaan akibat pekerjaan yang melibatkan mesin atau alat berat, kecelakaan kendaraan bermotor, serangan binatang buas, luka bakar parah, dan luka tembak. Alasan paling umum untuk amputasi adalah luka yang tidak kunjung sembuh. Seringkali ini bisa karena tidak memiliki cukup aliran darah ke anggota tubuh itu. Setelah cedera parah, seperti cedera remuk, amputasi mungkin diperlukan jika ahli bedah tidak dapat memperbaiki anggota tubuh. Ini adalah gambar orang yang mengalami amputasi. Kita masuk pada gejala rasa sakit, yang tingkat rasa sakitnya tidak selalu sebanding dengan tingkat keparahan cedera atau perdarahan, yang tingkat keparahannya tergantung pada lokasi dan jenis cedera yang dialami jaringan tubuh rusak. Tetapi sebagian jaringan masalah terhubung dengan otot, tulang, sendi, dan kulit, atau malah terputus total. kita masuk dalam diagnosa atau diagnosis amputasi. Diagnosis amputasi diawali dengan tanya jawab terkait bagaimana terjadinya amputasi, riwayat cedera, dan riwayat penyakit atau kondisi lain. Biasanya, dokter dapat langsung mendiagnosis amputasi dengan pemeriksaan fisik langsung ke organ yang terputus. Terkadang, dokter perlu melakukan foto ronsen untuk memeriksa kondisi tulang dan jaringan di sekitar lokasi amputasi. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang berupa tes darah, termasuk pemeriksaan gula darah guna mendeteksi diabetes. Menurut para ahli Jong 2005, yaitu amputasi adalah perlakuan yang mengakibatkan cacat menetap. Beda amputasi merupakan suatu titik awal kehidupan baru yang lebih bermutu. Yang kedua, menurut Wright 2014, amputasi diartikan sebagai tindakan memisahkan bagian tubuh sebagian seperti kaki, tangan, lutut, atau seluruh bagian ekstremitas. Kita masuk dalam cara perawat berkomunikasi pada pasien yang kehilangan organ amputasi. Cara berkomunikasi pada pasien yang mengalami amputasi menurut Jenkinson tahun 2017, cara berkomunikasinya haruslah berhati-hati karena jika salah sedikit akan menyinggung perasaan klien yang mengakibatkan klien down, depresi, dan marah. Adapun cara lain, klien diberikan edukasi mengenai amputasi sebelum melakukan edukasi kepada pasien
Perawat sebaiknya melakukan ansemen kepada pasien dan keluarga atau wali. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, keyakinan dan nilai-nilai keagamaan yang dianut pasien dan keluarga. Kedua, kemampuan membaca, tingkat pendidikan dan bahasa yang digunakan. Ketiga, hambatan emosional dan motivasi. Keempat, keterbatasan fisik dan kognitif. Kelima, kesediaan pasien untuk menerima informasi khas translator bahasa. Hal ini dilakukan agar dokter, perawat, atau staf kesehatan yang lain dapat mengetahui metode pendekatan yang tepat dan mengetahui apakah pasien maupun keluarga dapat menerima hasil edukasi dengan baik. Setelah melalui tahap asemen, akan ditemukan beberapa kondisi. Jika pasien dalam suasana tenang, maka proses penyampaian edukasi akan mudah disampaikan baik kepada pasien maupun keluarga. Jika pasien memiliki hambatan fisik seperti tunarunggu atau wicara, maka pemberian edukasi dapat diberikan kepada pasien melalui leaflet dan menjelaskan terlebih lanjut kepada keluarga. Jika ditemukan hambatan emosional, stres, marah pada pasien, maka penyampaian edukasi bisa diberikan kepada pasien secara lebih halus dan juga kepada keluarga atau wali. Dan jika pasien mengalami hambatan bahasa, rumah sakit akan menyediakan petugas translator bahasa sesuai bahasa yang dimengerti pasien. Pendekatan perawat pada pasien amputasi secara spiritual. Sebagai perawat Kristen, saya akan memberikan semangat untuk terus menjalani hidup, memperbanyak doa dan memperpanjang sabar, serta mengajak pasien untuk lebih mempererat hubungan dengan Tuhannya. Yang terakhir, kesimpulan. Amputasi dapat diartikan sebagai tindakan memisahkan bagian tubuh sebagian atau seluruh bagian ekstremitas. Komunikasi pada pasien yang mengalami amputasi. Sebelum melakukan edukasi, sebaiknya melakukan asemen terlebih dahulu setelah melakukan edukasi. Proses verifikasi harus dilakukan untuk mengetahui apakah pasien atau keluarga sudah memahami materi yang diberikan. Proses mengedukasi pasien dan keluarga dimulai dengan menjelaskan indikasi pasien harus diamputasi. Dokter dan perawat harus menjelaskan bahwa amputasi merupakan pilihan terakhir jika tidak ada metode pengobatan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bagian tersebut. Jika pasien dan keluarga sudah merasa jelas dan tidak ada yang ditanyakan, keputusan pengambilan tindakan diserahkan sepenuhnya kepada pasien dan keluarga. Jika pasien berumur di bawah 18 tahun, maka keputusan pelaksanaan berada di tangan keluarga. 45, scope it, catch like, whoa. How you fucking with these hoes?